24 jam hari ini. Mendekati Hari Raya Idul Fitri, penjualan ponsel pintar mengalami kenaikan cukup signifikan, seperti yang dialami Erafone Palembang Square yang mengalami kenaikan penjualan hingga 20% dari hari sebelumnya. Sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, rupanya tidak hanya pakaian dan makanan saja yang diburu konsumen. Ponsel pintar juga ikut mengalami kenaikan. Seperti di Erafone, gerai ponsel dan gadget ini kebanjiran konsumen yang ingin mengganti ponsel lama mereka. Store leader Erafone Palembang Square, Bobby Saputra mengatakan saat ini tren penjualan ponsel memang lagi bagus. Bahkan sejak akhir April hingga sepekan lebaran ini, penjualan ponsel pintar mengalami kenaikan hingga 20%. Saat ini saja Erafone mampu menjual 60-80 unit ponsel dalam sehari. Biasanya praktis hanya menjual 30-40 unit ponsel. Hanya saja jumlah pencapaian tersebut diakui Bobby masih belum menyamai penjualan pada 2019 lalu. Ponsel pintar yang banyak dicari konsumen harganya rata-rata mencapai 2 juta rupiah sampai 5 juta rupiah. Nah, bagi Anda yang juga berminat mengganti ponsel lama, Erafone saat ini ada promo leasing fair. Promo ini berlaku untuk pembiayaan yang difasilitasi Home Credit Indonesia, Megazip, dan Kredit Plus dengan bunga 0% dan tenor selama 6 bulan dengan masa berlaku promo hingga akhir Mei mendatang. Sama Ramadan lumayan meningkat sih, Mbak, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama tahun lalu ya, karena efek pandemi COVID sih kalau kemarin. Mulai raminya sejak akhir bulan April kemarin, jadi pada tanggal 25 ke atasan ya, itu udah trafficnya udah mulai naik sih. Kalau harga range-nya kebanyakan dicari customer 2-5 juta Mbak saat ini, karena itu rata-rata banyak speknya juga sudah bagus sih di sana. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palres.com. Pemirsa, Komandan Korem 044 Garuda Dempo Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Persatuan Judo Seluruh Indonesia Sumatera Selatan. Kesepakatan ini diketahui dalam musyawarah Provinsi PJSI Sumsel kemarin. Pengurus Provinsi Persatuan Judo Seluruh Indonesia Sumatera Selatan sepakat memilih Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji memimpin PJSI Sumsel periode 2021 hingga 2026 mendatang. Terpilihnya Jenderal Bintang 1 ini merupakan hasil musyawarah Provinsi PJSI Sumsel yang digelar di Balai Prajurit Makorem 044 Garuda Dempo kemarin. Ketua Harian PJSI Sumsel, Sumediono, mengaku sudah sepakat mendukung Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji sebagai Ketua PJSI Sumsel periode 2021 sampai 2026. Dia menilai selain asli orang Palembang dan Rem Gapo itu juga memiliki dedikasi tinggi untuk mengembangkan olahraga ini. Pertimbangannya ya tentunya kita melihat beliau itu dedikasinya ke olahraga judo juga tinggi gitu, jadi mendukung sekali untuk kegiatan-kegiatan. Jadi kita harapkan, kebetulan asli orang Palembang juga, jadi kita harapkan ketua umum beliau bisa lebih maju. Sementara itu, Ketua Harian KONI Sumsel Ahmad Taher berharap agar Ketua PJSI Sumsel yang terpilih bisa fokus pembinaan pelatihan untuk menghadapi Porprov di Okuraya bulan November nanti dan PON ke-13 di Sumut dan Aceh jelasnya. Harapannya beliau segera bergerak cepat untuk membuat program-program pembinaan pelatihan, karena yang paling dekat yang akan dihadapi adalah Porprov Okuraya tahun 2021 ini pada bulan November. Di tempat yang sama, Kasrem 044 Garuda Dempo Kolonel Infantri Grandi Mangiwa mengatakan pembinaan atlet judo harus semakin baik sehingga bisa menciptakan atlet nasional dan internasional. Diharapkan bahwa ke depan ini pembinaan judo yang ada di Sumatera Selatan ini lebih baik, lebih maju lagi. Sekarang sudah baik, tapi diharapkan bisa jauh lebih maju. Nah, dengan harapan itu nantinya kita berharap akan menciptakan atlet-atlet nasional yang ada di Sumatera Selatan ini. Reporter Trisno Rusli, juru kamera Sri Depi, palpres.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan keberkahan kembali datang. Bersama kita jaga kesehatan, tingkatkan imun dan iman. Perbanyak ibadah selama Ramadan,
Mari bangkit dari pandemi. Saya Haji Muslimin dan keluarga besar Rakyat Bengkulu Media Group, Sumatera Express dan Group mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Palembang Express dan palpress.com mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga dengan ibadah puasa kali ini kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintahnya dan meningkatkan amal-amal ibadah kita. Semoga di bulan Ramadan kali ini wabah COVID-19 juga segera berakhir sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita secara normal lagi, dengan baik lagi. Selama wabah COVID, menjalankan ibadah puasa, kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan, menjaga jarak, rajin cuci tangan, memakai masker, dan juga menjauhi kerumunan dan keramaian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat atau LCC Museum tingkat SMP dan MTS se-Sumatera Selatan tahun ini terus dimatangkan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dari 3 kategori soal yang ada, khusus kategori sejarah kebudayaan Indonesia mengalami peningkatan. Melalui rapat yang dilaksanakan di Aula Museum Negeri Sumsel Bala Putra Dewa belum lama ini, pihak penyelenggara LCC Museum tingkat SMP dan MTS se-Sumsel, yakni Museum Negeri Sumsel Bala Putra Dewa, bersama Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Wilayah Sumsel dan Harian Umum Palembang Express, telah menunjuk tim juri dan tim pembuat soal. Untuk tim juri diketahui Mary Hamraini yang juga Ketua Aksi Sumsel, dibantu Sekretaris Rita Nefrida, Guru SMA Negeri 11 Palembang, dan 4 anggota masing-masing pemimpin redaksi Palembang Express Muhammad Iqbal, budayawan Sumsel Yudi Sarofi, pusakawan muda Dinas Perpustakaan Sumsel Samsudin, staf TU Museum Negeri Sumsel Triseda Anggraini. Sementara untuk tim pembuat soal diketahui Yoyo Juaria dari Aksi Sumsel dan juga Guru SMA Negeri 6 Palembang, Wakil Ketua Maisyarolinda, anggota Aksi Sumsel dan juga Guru SMA Negeri 13 Palembang, serta dibantu 12 anggota. Selanjutnya tim pembuat soal dibagi menjadi 3 subtim untuk menyusun ratusan soal yang terbagi dalam 3 kategori, yakni Sejarah Kebudayaan Indonesia atau SKI, Sejarah Perjuangan Bangsa, dan Permusiuman. Menurut Kepala Museum Negeri Sumsel Haji Chandra Amprayadi, melalui Ketua Penyelenggara Tamzi, untuk komposisi soal LCC Museum tahun ini mengalami sedikit perubahan. Hal tersebut sesuai ketentuan dari Museum Nasional yang nantinya menyelenggarakan LCC Museum tingkat nasional di penghujung tahun 2021. Perubahan itu mencakup komposisi soal sejarah kebudayaan Indonesia 40%, tahun sebelumnya hanya 30%, bertukar tempat dengan permusiuman yang tahun sebelumnya 40% dan tahun ini menjadi 30%. Sementara sisanya 30% lagi untuk soal sejarah perjuangan bangsa. Reporter Muhammad Iqbal, juru kamera Firiansyah, palpress.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Bupati Musi Banyuasin Dr. Dodi Reza Nurdin berkeinginan agar ada kantor BNN di Kabupaten Muba. Keinginan yang sudah diusulkan sejak 3 tahun lalu ini sebagai upaya pemberantasan narkoba di Kabupaten Musi Banyuasin. Bupati Musi Banyuasin Dr. Haji Dodi Reza Nurdin mengaku akan terus berkomitmen membantu penegak hukum dalam pemberantasan narkoba. Oleh sebab itulah orang nomor 1 di Kabupaten Muba ini sudah mengusulkan sejak 3 tahun lalu untuk mendirikan kantor BNN di Muba. Dia mengatakan sarana, prasarana, dan personel sudah disiapkan, sehingga jika disetujui akan segera membangun institusi tersebut. Meski demikian, Dodi juga berharap masyarakat juga berperan aktif memerangi narkoba sehingga bisa terlindungi.
Dodi juga mengapresiasi atas apa yang telah dilakukan Polres Muba beserta jajarannya dalam memberantas narkotika di wilayah Muba. Terlebih sudah berhasil mengungkap kasus 10 kg sabu di Muba. Pertama saya ucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Musi Banyuasin atas prestasi yang sebetulnya memalukan untuk masyarakat di Musi Banyuasin ini. Tetapi berkat kerja keras dari Kapolres beserta jajaran, maka hal ini bisa diminimalisir, dipreemptifkan, dicegah adanya 10 kilo yang menyebar ke masyarakat. Yang saya harapkan tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti ini ke depan. Kalau sabu ditangkap, bagus. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita membentengi masyarakat ini dengan peredaran narkoba di tengah masyarakat. Sementara itu, Kapolres Muba AKBP Erlintang Jaya mengatakan pengungkapan kasus narkoba sebagai bentuk untuk menjaga generasi muda bahaya narkoba. Mengingat generasi muda sangat diharapkan bisa membawa bangsa Indonesia menjadi generasi yang lebih maju. Untuk mencapai keinginan tersebut, diharapkan kepada semua lapisan masyarakat bisa memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan pemberantasan narkotika di wilayah Kabupaten Muba. Dengan terus memberikan edukasi, saling bahu-membahu, dengan memberi informasi tentang keberadaan narkoba di wilayah masing-masing. Semoga kerjasama ini terus dilakukan. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Kendalikan diri, berbanyak ibadah, dan mohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya, Letkol Infantri Andi Irawan dan Yoni Freder 200 Bakti Negara mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Tama Setiawan, General Manager Harper Palembang, mengucapkan selamat beribadah puasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat berbuka, ingat Capanda. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya bersama tim redaksi Sumsel 24 jam mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Depi, sampai jumpa.